Shalom Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Intimate Worship Miracle Community Church. Kami juga menyapa Bapak Ibu saudara semuanya, baik yang ada di Pulau Jawa, di Yogyakarta, di Jakarta, baik di pulau-pulau lain di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, di Papua, dan juga mungkin saat ini yang ada di luar negeri yang menonton live streaming Miracle Community Church saat ini. Saya percaya di mana kita bersatu hati, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kuasanya tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita yang terbaik. Pagi hari ini kita boleh menikmati pribadinya lebih dan lebih lagi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah bersudahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sepanjang hari ini kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Menuntun kami, memegang tangan kami. Kami izinkan Roh Kudus kuasa-Mu bekerja. Letakkan mujizat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu takut kasih. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Naikkan syukur yang terbaik hanya bagi Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Ku bersyukur bagi-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu, besar cinta-Mu di hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Kau sungguh baik. Syukur, terima kasih Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, Kau berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih, Kau yang layak disembah.
mengenyangkan hidup kami Tuhan dengan segala yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenyangkan kami dengan panjang umur. Kau perlihatkan kepada umat-Mu keselamatan yang daripada-Mu. Kami percaya, janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Thank you Jesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari pegang janjinya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kami percaya, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, mari sembah. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Ku percaya. Kau yang ku percaya. Haleluya. Kaulah pengharapan kami, kaulah lagu dan pujian, kaulah mazmur dan kekuatanku, gunung batu keselamatan kami. Ku takkan goyah
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita. Janji-Mu seperti Taruh satu tangan di dada kita fajar masing-masing. pagi hari Ayo nyanyikan pujian ini menjadi deklarasi kita. yang tiada pernah terlambat bersinar. Betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Terima cintanya. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan lembut sama-sama katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Terima kebaikan Tuhan. yang tiada pernah terlambat bersinar. Terima kasihnya, terima cintanya hari ini. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sadari saudara bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Amin. melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, kekristenan bukan masalah agama, tapi kekristenan adalah bicara tentang kasih Bapa yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Seberapa besar dosa kita, cinta Tuhan melampaui semuanya itu. Dan di atas kayu salib Dia buktikan cintanya yang luar biasa buat kita, kebaikannya yang luar biasa. Betul, di surat Injil Yohanes dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudara. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Amin. Pagi hari ini apapun keadaan kita, kalau kau merasa hari ini ada banyak orang-orang yang mengecewakan, ada banyak orang-orang yang meninggalkan engkau, banyak orang yang hari ini membuat hatimu pahit, ayo ambil keputusan hari ini, melepaskan pengampunan kita, melepaskan hari ini kasih kita, karena kita sudah terima banyak kasih Tuhan. Mari alirkan kasih Tuhan hari ini kepada orang-orang yang menyakiti kita. Mari alirkan hari ini kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan hari ini di dalam nama Yesus orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan percayalah hari ini, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya, mengalir hari ini, mengalir kasih-Nya. Oh, haleluya. Shikapata karana masyado. Terima kebaikannya pagi hari ini. Terima kemurahannya. Terima kemurahannya. Oh.
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam doa pagi ini, saya sadar Roh Kudus sedang menuntun kita. Saudara, kalau ada sesuatu yang selama ini mengganjal hati kita, seperti hari ini Tuhan bicara dalam hati kita. Kalau ada sesuatu yang pernah melukai hati kita dan saudara simpan itu, ada sesuatu yang menyakitimu, mungkin sahabat karibmu, dia melukai hatimu, dan sampai detik ini kau merasa sakit hati, kau merasa sangat marah, tapi kau pendam itu berlama-lama, bertahun-tahun, bahkan sampai kau sakit hati. Saudara, demi kasih Tuhan hari ini, saya berdoa Bapak Ibu hari ini, lepaskan pengampunan. Juga Tuhan ingatkan, kalau hari ini ada orang-orang, bahkan ada mertua yang menyakiti hati menantunya, dan kau sebagai menantu kau merasa tersakiti dengan perlakuan perkataannya yang seperti merendahkan engkau. Saudara, dengarkan baik-baik. Semua didikan yang terjadi, semua Tuhan mau membentuk hati kita. Hari ini, lewat doa pagi hari ini, lewat intimate worship hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo melepaskan pengampunan. Sebut namanya. Kalau Roh Kudus masih mengingatkan hari ini, ayo sebut namanya. Berarti Tuhan masih mau untuk kita sama-sama, untuk kita melepaskan pengampunan. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, maka dia juga akan mendamaikan dengan musuh. Saya percaya saudara, kasih Tuhan terlalu besar daripada kesakitan kita. Mungkin hari ini ada di antara engkau yang menyaksikan hari ini. Engkau berkata, Pak, saya tidak terima, terlalu sakit Pak. Dengar, saudara, apa yang Yesus lakukan jauh lebih menderita dari apa yang kau alami. Coba lihat salib, salibnya, darahnya yang tercurah. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya, ketika bilur-bilurnya, luka yang mengelupas, setiap daging yang tercabut karena setiap cambukan-cambukan, saudara, semua dia lakukan demi kita, supaya kita menjadi pribadi yang baru. Demi kasih Tuhan hari ini, hari ini ayo buka tangan kita, lepaskan pengampunan. Saudara, lebih mudah untuk kita hari ini mengampuni daripada saudara harus memendam rasa sakit dan dendam sampai membuat engkau harus hari ini mengalami banyak penderitaan. Ini menjadi waktu kebebasan buat kita. Ini menjadi waktu kemerdekaan buat kita. Ayo lagu ini, Bapa sentuh hatiku. Biarkan ini menjadi lagu doa kita. Biarkan Tuhan memerdekakan hati kita. Kasih-Nya membuat hati kita menjadi segar kembali, dan kita mengalami damai sejahtera Tuhan itu yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin, katakan haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Kita yang perlu menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Apa yang terjadi? Kau membentuk semua untuk membentuk hati kita semakin tulus, semakin sempurna. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa. Terima mujizat Bapak Ibu. Saya tahu Roh Kudus sedang menjamah, Roh Kudus sedang membebaskan.
sakit yang berlama-lama yang kau alami. Ketika kau melepaskan pengampunan, Tuhan mulai menjamah tubuh saudara. Ada kuasa yang mengalir, seperti aliran yang mengalir hari ini, menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima mujizat saudara. Terima hari ini kesembuhan saudara. Amin, amin. Semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Kalau Engkau sudah membawa hati kami untuk kami mengalami kelepasan daripada Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan bicara dalam roh kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, buat kami punya hati yang sederhana, hati yang mau berkata, ya Tuhan, jadilah kepada kami seperti apa yang Kau mau. Sebab kami ini hamba-hamba Tuhan. Tuhan beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, sehingga ketika kami mendengar, kami boleh mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Tuhan. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan dalam anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap terima firman. Mari yang percaya dan siap terima firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan siaran live streaming ini? Saya sungguh terharu saudara, ketika hari kemarin ada banyak pokok doa yang disampaikan. Dan ketika kami berdoa, saya percaya dalam kuasa kesepakatan Tuhan bekerja, amin. Bahkan saya terharu ketika ada satu jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saya nggak tahu, dia ada di Jogja menyaksikan siaran, tiba-tiba dia ingin memberkati pelayanan ini. Saya hanya berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan saya tetap belajar untuk menjaga hati ini tetap murni. Kenapa saudara? Karena saya sadar semua yang kita lakukan, semua yang kita bisa hidupi, semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di Jakarta, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Semarang dan Surabaya sekitarnya. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di pulau-pulau lain, yang ada di Kupang, yang ada di Papua, Kalimantan, dan dimanapun sudah berada. Saya berkata shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana ketika kesaksian Bapak Ibu, ada satu ibu yang mengalami pertolongan Tuhan ketika berdoa menyembah, kuasa Tuhan turun menjamah menyembuhkan dia. Oh puji Tuhan, ada yang sakit kista disembuhkan, ada yang sakit migrain menaun, Tuhan menyembuhkan. Dan saya percaya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang iman. Saudara, bicara tentang iman adalah bicara tentang produser. Karena iman itulah yang akan menggerakkan untuk kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia karena iman engkau diselamatkan. Kita itu terima kasih karunia daripada Tuhan itu cuma-cuma. Yesus memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, memberikan keselamatan. Tetapi bagian kita adalah menerima itu dengan iman. Berarti bicara iman, bicara pistis dalam bahasa aslinya, bicara tentang trust in God, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Saya mau ajak Bapak Ibu belajar tentang kebenaran iman secara sederhana saja. Karena justru ketika saya melihat, membaca dalam firman Tuhan, yang disebut orang yang memiliki iman yang besar justru bukan dari orang Israel, tapi orang Kanaan, orang Siro-Fenisia, dan seorang perwira tentara Roma, saudara. Jadi kenapa Tuhan memuji? Karena hanya
sekedar ketika dia percaya perkataan Tuhan, imannya bangkit, dia terima mujizat dan kuasa Tuhan. Nah, kita banyak orang percaya, kita tahu, bahkan kita sering beribadah, kita sering pendengar pengajaran tentang bagaimana iman, tetapi bagaimana prakteknya. Saya mengajak Bapak Ibu hanya dengan sederhana untuk kita praktekkan ini. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua mengalami kuasa Tuhan. Amin. Hidup Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hidup Bapak Ibu mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, saya buka dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu ada di smartphone atau ada di gadget Bapak Ibu, coba install yang terjemahan firman Allah yang hidup. Ketika saya membaca ini, ada sesuatu yang menarik di sana. Dan lebih sederhana untuk kita memahami tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, apakah iman itu? Tanda tanya. Iman itu apa? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Katakan haleluya. Saudara, garis bawahi dua hal ini penting untuk kita belajar tentang iman. Iman adalah keyakinan, ikutin saya, keyakinan. Keyakinan itu bicara tentang sebuah kepercayaan. Apa yang menjadi sebuah hal yang kita yakini dalam hidup kita. Nah, iman itu bicara keyakinan Bapak Ibu. Ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, apa yang saudara yakini ketika saudara mendengar firman-Nya? Nah, seringkali berapa banyak orang percaya bersikap apatis ketika dia mendengar firman Tuhan. Berapa banyak orang mengalami janji Tuhan ketika firman disampaikan, sementara dia mendengar, dia hanya berkata amin, terjadi. Dengan hati yang sederhana, imannya bangkit menanggapi apa yang firman Tuhan sampaikan. Orang ini pulang mengalami janji Tuhan. Tetapi kenapa sebagian tidak? Karena mereka terlalu apatis. Mungkin mereka berpikir, itu katanya pendeta saja. Atau mungkin yang lain berkata, itu buat orang lain, bukan buat saya. Saudara, mari belajar dengan sederhana. Apa yang kau percayai? What do you believe? Apa yang saudara percayai saat saudara mendengar firman-Nya? Keyakinan bahwa apa yang kau harapkan terlaksana. Jadi ini bicara apa? Ada sebuah kepastian, dan keputusan dalam hidup kita. Waktu kita mempercayai Tuhan, apa yang kau percayai, firman Tuhan yang kau percayai, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, langit bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal. Artinya apa? Firman-Nya kekal. Dan ketika firman engkau pegang, firman Tuhan berkata, seperti hujan turun dari surga, dari langit, dia akan turun ke bawah mengairi bumi. Dan firman itu tidak akan kembali ke mulut Allah dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Kalau hari ini kau percaya akan kesembuhan Tuhan, imanmu menangkap, ini keyakinan saya pasti sembuhkan. Seperti yang disuruhkan, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Waktu engkau menangkap ini firman untuk pemulihan ekonomi saya, saudara percaya itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang pertama keyakinan, yang kedua adalah iman bicara kepastian. Kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Saudara perhatikan ini. Waktu saudara punya iman, berarti saudara sedang mengharapkan kepada Tuhan lewat doa saudara yang saudara hadapkan kepada Tuhan. Nah, ketika saudara memiliki iman, saudara punya kepastian yang kau harapkan pasti terjadi. Sekalipun secara mata jasmani
engkau mungkin belum melihatnya. Suatu kali Yesus pernah mengajar umatnya untuk berdoa. Kalau engkau berdoa, mari percayalah, miliki sebuah sikap seolah-olah engkau sudah menerimanya. Artinya apa? Sebuah kepastian pasti terjadi. Hal yang sama, saya mengajak Bapak Ibu, matamu belum melihat mungkin pemulihan ekonomi, matamu belum melihat kesembuhan secara fisik, matamu belum melihat hari ini apa yang kau doakan jadi. Tetapi orang yang memiliki iman, dia punya kepastian, pasti terjadi. Hari ini belum saya lihat, tapi di alam rohani, apa yang sudah saya doakan, apa yang saya percayai, itu sudah menantikan saya. Katakan amin, katakan haleluya. Jadi kita belajar iman adalah belajar tentang dua hal, keyakinan dan kepastian. Nah, saya akan coba buka dari sebuah kisah seorang perempuan Sirofenisia yang punya iman yang sederhana. Iman yang sederhana membuat dia mengalami kuasa Tuhan. Perhatikan saudara, Markus 7 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30 saudara. Saya juga bukakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Seorang wanita datang kepadanya, kepada Yesus. Anak perempuannya dirasuk roh jahat. Ia telah mendengar tentang Yesus dan sekarang ia datang tersungkur di kakinya. Pelajari hal yang sederhana. Saudara, apapun masalah pergumulan yang saudara hadapi, saudara datang kepada Yesus adalah sikap yang benar. Wanita ini bukan hanya datang tapi tersungkur. Kata tersungkur bicara tentang merendahkan hatinya. Dia taruh hatinya di bawah saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang akan mengangkat dia. Berarti waktu saudara hampiri Tuhan, saudara hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan hampiri Tuhan dengan kesombongan. Kita perlu datang hampiri Tuhan dengan hati yang sederhana. Katakan amin. Ingat di awal, bicara iman, bicara tentang hal yang sederhana, bicara hati kita. Apa yang dilakukan wanita ini? Serta memohon agar anaknya dilepaskan dari kuasa setan. Ia orang Sirofenisia, bangsa yang dianggap hina dina. Kenapa wanita ini mau menghampiri Yesus? Yang saya tahu, pasti perempuan ini pernah mendengar kabar tentang apa yang dilakukan Yesus. Dia menyembuhkan yang sakit, dia mengusir setan, dia menyembuhkan yang buta, dia mendengar cerita tentang wanita pendaran yang disembuhkan. Maka ketika apa yang didengarnya, wanita ini hanya berpikir sederhana. Hari itu di terjemahan baru Yesus merahasiakan, tapi dia dengar ada Yesus, maka dia tidak menyanyiakan kesempatan. Waktu kesempatan untuk menghadap kepadanya menjadi sebuah kesempatan untuk pemulihan, maka dia memohonkan hal yang sama seperti hari ini kita mohon kepada Tuhan. Mohon dengan hati yang sederhana, jujurlah dengan apa yang saudara hadapi. Banyak orang berdoa, kadang tidak bisa berdoa dengan hati yang jujur. Hari ini saya minta Bapak Ibu, ayo berdoa dengan hati yang jujur. Katakan amin. Tuhan Maha tahu. Kita bohongi Tuhan pun sebenarnya Tuhan tahu. Tapi jauh lebih dahsyat saat engkau berdoa memohon. Engkau memohon apa adanya, yang memang itu menjadi hatimu di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, aku harus menolong keluargaku sendiri lebih dahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak patut mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan saudara, wanita ini sudah minta, tapi Yesus dalam tanda kutip seperti menguji, seperti sejauh mana sih kerinduanmu, imanmu, sejauh mana sih engkau ingin mengharapkan sesuatu. Saudara, Tuhan seperti dalam tanda kutip ingin melihat yang di dalam hatimu itu apa. Bahkan dia berani, Yesus berkata, aku tuh hanya mau ngasih anak-anak dulu, artinya orang-orang Israel yang diselamatkan dulu. Tidak layak beri roti buat anjing. Wanita ini diidentikan dengan anjing. Saudara mungkin pernah dengar banyak khotbah membahas ini.
binatang yang najis, binatang yang dianggap sangat kotor, diidentifikasikan kepada perempuan Sirofenisia ini. Tetapi anjing juga punya sifat yang namanya kesetiaan. Saudara, Kaleb artinya anjing, bicara tentang kesetiaan, ketulusan. Wanita ini gak mundur, saudara. Nah, ini yang saya ngomong. Kalau saudara sudah menghadapkan sesuatu kepada Tuhan dengan iman, iman bicara keyakinan, iman bicara kepastian. Perhatikan, wanita ini menjawab, benar Tuhan, saut wanita itu. Tetapi anjing di bawah meja pun diberi sisa-sisa makanan dari piring anak-anak. Perhatikan ini saudara. Wanita ini mungkin direndahkan, maka perlu menjaga hati kita. Seperti anjing pun tidak apa-apa. Tapi kalau anjing peliharaan tuannya, anjing pun makan remah-remah daripada meja yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah dari Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Katakan amin. Remah-remah itu mungkin hanya potongan-potongan kecil, mungkin sesuatu yang tidak berarti. Tapi kalau itu datang daripada Tuhan, sanggup menyembuhkan saya, sanggup memulihkan saya, sanggup memulihkan keuangan ekonomi saya, sanggup memulihkan keluarga saya yang mungkin sudah hancur dan bercerai. Dengarkan baik-baik. Itulah yang dikerjakan wanita ini. Apa yang terjadi ketika Yesus melihat apa yang dikatakan wanita ini? Yesus sampai memuji, hai ibu, besar imanmu. Dalam terjemahan baru, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, bagus kata Yesus, tepat sekali jawabanmu. Karena itu aku telah menyembuhkan anakmu, pulanglah, karena roh jahat itu telah meninggalkan dia. Perhatikan, Yesus berkata pulang, anakmu sudah sembuh. Pertanyaan saya buat saudara, emang wanita ini lihat anaknya sembuh? Anaknya ada di tempat yang berbeda, ada di rumah. Sedangkan wanita ini ada bersama Yesus di tempat yang lain. Ingat ini, bicara iman, bicara keyakinan dan kepastian. Hal yang sama, saudara ini menyaksikan siaran live streaming ini, saudara ada di tempat yang lain, di tempat yang berbeda dengan saya. Tapi dengar, kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang, jarak dan waktu. Betul? Saudara bisa lihat ini. Ketika ia sampai ke rumah, perhatikan, ketika wanita ini mendengar perkataan Yesus tadi, pulang, anakmu sembuh. Mungkin dalam hatinya, mungkin dia sempat bertanya. Tapi ketika dia kembali kepada iman, bahwa iman bicara kepastian, apa yang diharapkan sudah menantikan kita walaupun itu belum dapat kita lihat hari ini. Selama dia berjalan mungkin dia belum lihat anaknya sembuh. Tapi ketika dia sampai di rumah, anaknya sudah berbaring dengan tenang di tempat tidur dan roh jahat sudah pergi. Katakan amin, katakan haleluya. Hal yang sama, mungkin saudara waktu mengikuti doa intimate worship ini sudah bertanya, Pak, saya jauh, saya enggak bahkan melihat saya, Bapak Ibu melihat saya ada di dunia maya. Begitu juga sebaliknya, saya melihat Bapak Ibu juga dari dunia maya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah Bapak Ibu saudara semua. Kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo mempercayai Tuhan. Hari ini apapun pergumulan Bapak Ibu, terima kesembuhan Bapak Ibu dengan keyakinan, kepastian di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah ini saya akan berdoa secara profetik. Bagian Bapak Ibu sepakat, saya minta sepakat 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Kata sepakat bicara harmoni. Kita beda Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada dari suku Jawa, suku Ambon, suku banyak suku, dari Kupang, dari Papua, dari Kalimantan. Tetapi kita berbeda, tapi kita bisa membentuk yang namanya kesepakatan. Kata sepakat itu simfoni, seperti pemain musik saudara. Ada piano, ada alat-alat musik yang lain, ada gitar. Tapi ketika dimainkan dalam harmonisasi, bunyinya indah. Dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Hal yang sama, Bapak Ibu juga tidak sama. Kita dari banyak gereja.
Ada yang Kristen, ada yang Katolik. Engkau menyaksikan ini, tapi kita sama di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Bahkan coba singkirkan sedikit tentang keperbedaan ini. Kita mau lihat bahwa kita satu di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus. Katakan amin. Tubuh tidak saling melukai, tidak saling menjelekkan, tapi tubuh saling melengkapi. Saudara, di tengah saudara mendengar hari ini, mungkin saudara berkata, mungkin saudara bukan jemaat saya, tetapi minimal kita bisa sepakat saling mendoakan. Waktu kita sama-sama sepakat, mungkin ada saudara-saudara kita yang ada di tempat lain. Mereka ketika kita sepakat, kuasa Tuhan turun menjamah mereka. Saya lihat terlalu banyak saudara, mujizat Tuhan terjadi. Justru tanpa tumpang tangan, Tuhan melakukan dan melawat orang-orang dari daerah-daerah lain. Hal yang sama hari ini, sepakat setelah ini saya akan doa profetik. Bapak Ibu yang mungkin berpikir, Pak Pendeta kenapa bahasa roh, saya bukan dari aliran bahasa roh. Saudara, cobalah, lihatlah semuanya dalam kacamata yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu gak berbahasa roh, saya juga gak tuntut Bapak Ibu harus berbahasa roh. Tapi bagian kita hari ini, ayo sama-sama nyembah Tuhan, sepakat buat simponi doa. Waktu kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang turun di sana. Katakan haleluya, katakan amin, katakan dahsyat. Yuk sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Katakan, ku percaya mujizat. Percaya mujizat. Amin. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagimu. amin. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Amin. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Sekali lagi, ayo nyanyikan dengan iman sepakat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Percaya mujizat. Haleluya. Mujizat-Mu pasti ada. Jika parada bayarada, Tiada yang mustahil mujizat-Mu turun menjamah kami. Yang lemah berkata kami kuat di dalam Tuhan. Yang sakit berkata aku sembuh di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu membebaskan. Terima mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil. Nyatakan Ajaib Yesus. haleluya. Ora lama syaka nama ya lama nama. Ina sama nama syaka. Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudariku yang mungkin mereka hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Korana mahikara basya. Tuhan, hari ini hal yang sama, kami belajar tentang iman.
Iman bicara tentang keyakinan dan iman bicara tentang kepastian di dalam Tuhan. Hari ini kami menangkap firman-Mu dan berkata, yang sembuh hari ini disembuhkan. Yang ada bagian sakit di bagian kaki, Bapak Ibu, engkau sudah lama susah untuk berjalan hari ini di dalam nama Yesus. Turun kesembuhan-Mu, kakimu disembuhkan. Ora nama kata kara nama shika nama kata kara nama kara. Hera nama syakata kara. Turun mujizat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada di antara engkau yang sekian lama engkau mengalami ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan jodoh, ketakutan akan sesuatu, akan masa depanmu, akan sesuatu yang akan hadir di depan. Dengarkan baik-baik. Roh ketakutan tidak datang daripada Tuhan. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran hari ini di dalam nama Yesus, aku hardik dalam nama Yesus. Keluar dan menyingkir dari hidup. Hari ini terima roh kelemah lembutan roh Tuhan menjamahmu, memulihkan hidupmu. Haleluya. Korana masyakata karana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, hari ini hamba juga berdoa. Ada yang sakit di bagian jantung. Bapak Ibu yang sakit di bagian jantung di dalam nama Yesus. Dengan iman hari ini taruh satu tanganmu di bagian dadamu. Korana masyakata karana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Detak jantung, aliran jantung yang tidak normal atau yang tersumbat. Bahkan dokter berkata engkau harus operasi, dipasang ring. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima mujizatmu Tuhan, dalam kuasanya Dia yang menggantikan engkau dengan jantung yang baik. Apa yang menyumbat jantungmu hari ini di dalam nama Yesus terlepas hari ini. Aliran darah menjadi normal di dalam nama Yesus. Ada yang saya lihat ada satu yang sakit di bagian paru-paru. Saudara, paru-paru saudara, karena saudara punya kebiasaan merokok. Hari di dalam nama Yesus, hentikan kebiasaan merokok. Di dalam nama Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan engkau. Tuhan yang memulihkan paru-parumu, bahkan paru-paru yang mulai mengecil dan menghitam hari ini di dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan yang mengoperasi dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada yang sakit di bagian tulang punggung. Kau sudah sering datang ke Sinse karena seperti urat kejepit. Ketika engkau untuk duduk, untuk menyangga tubuh kadang terasa sakit. Bahkan seperti rematik yang menaun. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun menjamah engkau. Menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, aku lihat mujizat. Aku lihat mujizat. Aku lihat perkara ajaib terjadi. Pagi hari ini ada banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Dilepaskan dari kuasa-kuasa keterikatan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ajaib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kau ajaib, kau mulia, kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa. Saudara, angkat tanganmu engkau yang berdoa untuk masalah pemulihan ekonomi. Percaya berdoa seperti Yabes berdoa. Katakan amin. Dan memperluas daerahku. Sama-sama katakan.
Tuhan, aku berdoa hari ini dalam nama Yesus, urapan kelimpahan terjadi di dalam nama Yesus. Urapan Isakar turun. Engkau akan tahu timing yang tepat, kapan melepas, kapan engkau mengambil. Di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Turun kuasamu menjamah umatmu. Turun kuasamu memulihkan umatmu. Usaha-usaha yang bangkrut, usaha-usaha yang mulai menurun, bahkan keuangan yang pernah salah, Tuhan, terjadi yang namanya hari ini pembalikan keadaan. Saudara setia, apa yang ingin saudara hari ini alami, belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar memberi, saudara. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa hari ini, Tuhan, usaha pekerjaanmu yang menurun hari ini dipulihkan, Tuhan. Keuanganmu dipulihkan, Tuhan. Perusahaan-perusahaanmu dipulihkan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau lihat terjadi pembalikan keadaan. Engkau melihatnya hari ini. Ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan engkau di dalam anugerahnya, engkau boleh berkata, Tuhan yang melakukan ini. Pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isi. Haleluya. Mari sama-sama sepakat dengan saya nyanyikan doa Yabes ini. Kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan yang memberkati keluargamu, Tuhan yang memberkati pernikahanmu, Tuhan yang memberkati anak cucumu, Tuhan yang memberkati engkau melimpah-limpah dengan hasil, dan engkau menikmati dan engkau berkata, aku berbahagia karena Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu saudara semua dari hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Saya Pastor Elisa Adi dan istri saya Heni mengucapkan Tuhan Yesus berkati, selamat pagi, dan kami undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan pertemukan kita dalam ibadah Intimate Worship selanjutnya. God bless you all.